Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang memilih dan menetapkan media di BPP Laihole. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang BPP Laihole. BPP Laihole itu adalah Balai Penyuluhan Pertanian yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan atau petani yang ada di Kecamatan Parbuluan. Nah, BPP Laihole ini juga terletak di Desa Laihole, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Deri dan Provinsi Sumatera Utara. Nah, BPP Laihole ini mencakup 11 desa dengan jumlah petani sekitar 3.400 orang. Nah, sebelum kita memilih dan menetapkan media, kita harus mengetahui kondisi wilayah, komoditi unggulan, dan karakteristik petani. Yang pertama yaitu kondisi wilayah. Kondisi wilayah di di BPP Laihole yang pertama tersedia demplot dengan luas lahan 1,5 hektar namun tidak diurus dan juga terdapat screenhouse yang tidak digunakan. Nah, ketika kami melakukan wawancara di BPP Laihole, terdapat demplotnya sekitar 1,5 hektar dan ditanami dengan tumbuhan jagung atau tanaman jagung dan tanaman ubi jalar. Nah, u tanaman jagungnya terawat, tetapi tanaman ubi jalarnya tidak dirawat. Jadi sehingga memiliki banyak gulma. Selanjutnya di situ juga terdapat screenhouse. Screenhouse-nya juga sudah, rusak dan tidak digunakan lagi. Yang kedua, cakupan wilayah kerja BPP Laihole yaitu 11 desa dan sekitar 3.400 orang petani. Yang ketiga, terdapat 11 penyuluh WKPP sesuai dengan cakupan wilayah 11 desa di BPP. Artinya, satu desa itu memiliki satu penyuluh. Nah, selanjutnya yang keempat, ketersediaan jaringan internet yang kurang baik dan kurangnya fasilitas bagi para penyuluh untuk keberlangsungan kegiatan menyuluh. Di BPP Laihole ini karena tidak adanya tower atau towernya jauh, maka jaringan internetnya juga kurang baik sehingga ketika memberikan penyuluhan, media juga harus disesuaikan dengan ketersediaan jaringan. Selanjutnya komoditi unggulan. Komoditi unggulan yang ada di BPP Laihole ini yang pertama bidang perkebunan yaitu kopi arabica, yang kedua bidang hortikultura yaitu sayur kubis, kentang, tanaman cabai merah, tomat, dan juga wortel. Selanjutnya bidang tanaman pangan yaitu tanaman padi sawah, jagung, dan ubi jalar. Selanjutnya di bidang peternakan ada ternak babi, ternak ayam, dan ternak kerbau. Selanjutnya, kita harus juga mengetahui karakteristik petani. Karakteristik petani yaitu dimulai dari pendidikan petani. Pendidikan petani yang tamatan SMP sekitar 20% dari 3.400 orang. Yang tamatan SMA sekitar setengah atau 50% dari 3.400 orang. Dan terakhir tamatan S1 yaitu sekitar 30% dari 3.400 orang. Selanjutnya yang kedua yaitu rentang usia petani. Nah, umur 20 sampai 30 tahun itu 10% dari 3.400 orang. Nah, umur 31 sampai 45 tahun adanya 60% atau lebih dari setengah dari 3.400 orang. Nah, umur 46 sampai lansia atau batas usia maksimal petani itu yaitu 30% dari 3.400 orang. Yang ketiga, pengalaman petani dalam budidaya. Nah, yang tadi umur 20 sampai 30 tahun itu lamanya bertani sekitar 5 tahun dan umur 31 sampai 45 tahun itu lamanya bertani yaitu sekitar 20 tahun. Dan yang terakhir umur 46 sampai lansia lamanya bertani yaitu 40 tahun. Selanjutnya ketika kita sudah mengetahui karakteristik petani, di sini juga diberitahukan media penyuluhan yang digunakan di BPP Laihole. Yang pertama yaitu pemutaran film, yang kedua brosur, yang ketiga peta singkap, yang keempat leaflet, dan yang terakhir itu slide. Tetapi yang sering itu digunakan yaitu media leaflet karena ketika kami mewawancarai karena kurangnya jaringan yang paling sering itu digunakan leaflet. Selain itu juga leaflet ini dapat dengan mudah untuk dibawa kemana mana. Nah, selanjutnya kita akan menetapkan
media penyuluhan. Adapun yang harus diperhatikan yang pertama dengan memperhatikan permintaan dan kebutuhan petani. Nah, ketika kita ingin membuat suatu media penyuluhan, kita juga harus mengetahui permintaan dan kebutuhan petani. Misalnya, ketika mereka ingin membuat misalnya ketika kita ingin melakukan penyuluhan pupuk organik cair, maka media yang digunakan yaitu leaflet dan spesimen. Artinya, eee, ketika kita memberikan penyuluhan, adanya, eee spesimennya serta media leafletnya yang dibagi-bagikan kepada para petani. Selanjutnya yang kedua yaitu dengan memperhatikan umur, pendidikan, jangkauan dan, eee, jangkauan petani. Nah, tidak mungkin kita membuat, suatu penggunaan penggunaan YouTube misalnya, penggunaan media YouTube, padahal petaninya tidak mengerti, media atau teknologi. Nah, itu juga harus diperhatikan, sehingga diperhatikan, umurnya juga, pendidikannya, dan jangkauan petaninya. Selanjutnya yang ketiga dengan memperhatikan kearifan lokal, yaitu bahasa dan kalimat yang harus dimengerti petani. Yaitu misalnya, semisal kita membuat, media leaflet, kita harus juga memperhatikan kearifan lokalnya. Kearifan lokalnya itu seperti bahasa. Mungkin bahasa di BPP Lehole tidak semua mengerti berbahasa Inggris. Jadi kita harus memperhatikan, kalimat-kalimat yang berbahasa Inggris dengan menggantinya ke bahasa Indonesia yang lebih dimengerti oleh para petani, sehingga petani juga dapat, menggunakan media itu dengan baik. Selanjutnya si selanjutnya kita melakukan suatu kesimpulan. Nah, ketika media di PPP yang sesuai dengan kondisi wilayah, karakteristik petani yang cocok digunakan yaitu leaflet. Karena jangkauannya juga luas, petani juga lebih mudah untuk membawa medianya ke mana-mana, dan yang satu lagi yang penting yaitu tidak menggunakan jaringan internet, dalam, melakukan penyuluhan tersebut. Sehingga petani juga lebih mengerti, eee, media yang telah diberikan kepada, para petani tadi. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya tentang penetapan media penyuluhan. Mungkin banyak kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.